bilangnya Pak Toto. Jadi saya lulusan UNY jurusan fisika bukan pendidikan, sehingga belakang saya tidak SPD tapi SSI gitu ya, sarjana sinting katanya. Tuh, sehingga coba kita nanti berbicara tentang kurikulum. Saya kira itu saya di kurikulum baru sudah tahun kelima ya, tahun kelima. Ya, cukup. Saya di sini ngajar, saya adalah fisika, tapi sekarang saya ngajar di TKRO, ya, di Teknik Dasar Otomotif. Itu. Ya Pak, saya mau tanya, kenapa SMK? Oke. Ya. Adik-adik, kenapa milih SMK? Kan ada banyak pilihan, apalagi di masa pandemi ini banyak tantangan yang harus kita hadapi, gitu ya. Banyak tantangan. Jadi kenapa harus SMK? Jadi setelah kalian lulus SMP itu kan ada banyak pilihan. Tapi pilihannya yang pertama adalah melanjutkan. Dan itu harus melanjutkan. Kita ikuti program pemerintah tentang wajib belajar. Kemudian yang kedua bisa bekerja. Meskipun bekerjanya mungkin biasa-biasanya, karena lulusan SMP. Yang ketiga adalah memilih jalur cepat menikah, bisa aja kan, jalur KUA misalnya. Itu. Nah, tapi alhamdulillah nih adik-adik kita ini memilih masuk ke SMK. Kenapa SMK? Karena biasanya kalau ditanya, kenapa milih SMK itu apa jawabannya? Biar langsung kerja. Ya. Oke. Ada banyak kenapa milih SMK itu. Padahal kan di survei sekarang ini SMK itu biar langsung kerja. Tapi SMK itu katanya penyumbang pengangguran terbanyak. Kenapa Pak? Fakta atau mitos? Fakta? Nah, ya. Coba nanti kita bahas ya. Jadi kebanyakan kenapa milih SMK itu yang pertama itu bahwa SMK itu banyak yang setelah lulus itu pengen padahal sekarang itu SMK itu harus bisa menghasilkan lulusan yang pertama jelas tadi bekerja kan dimanapun. Yang kedua adalah bisa melanjutkan studi, artinya bisa ke perguruan tinggi. Bahkan sekarang ada program ini yang namanya fast track. Jadi fast track itu jalan tol. Jadi kalau kamu nanti lulus SMK itu bisa di hanya tidak saja tidak lagi yang sama PKJ, maka ambil program di dua langsung PKL-nya kalau mau melanjutkan. Yang ketiga mampu berwirausaha. Jadi setelah lulus itu anak-anak SMK itu juga harus bisa berbuat. Makanya tadi saya sebutkan ini anak-anak yang Nah, tiga hal ini yang mungkin kalau lulusan SMK cenderung melanjutkan. Tapi kalau SMK bisa melanjutkan, bisa bekerja, bisa wirausaha. Biasanya nanti bisa wirausaha sambil kuliah kan gitu ya kan? Atau bisa bekerja sambil kuliah. Itu keuntungan kenapa milih SMK. Banyak hal yang Terus
tantangan di SMK, Pak? Oke. Apa tantangan ketika di SMK ini gitu. Sekarang ini masih terlalu jauh gapnya. Tadi kenapa? Nah, kenapa kok banyak pengangguran? Bukan masalah pengangguran, tapi sejauh mana industri itu bisa menampung. Ini tantangan. Misalnya jurusan yang saya contohkan jurusan TKR atau TKJ jurusan TKJ hampir semua TKJ banyak misalnya di Jawa Tengah itu ada sekitar 500-an jurusan SMK negeri. Semisal ada 1.000-an yang punya jurusan TKJ. Kemudian tiap sekolah punya satu kelas saja. Berarti 36 kali 1.000. Berarti lulusan TKJ 36.000 per tahun. TKJ itu mau kemana? Ada berapa industri yang tentang jaringan meskipun saya sekarang sangat pesat ya tentang jaringan. Tapi sekarang yang industri-industri besar misalnya ada Indosat, Telkomsel kan gitu. Kemudian Skyline misalnya. Mampu nggak? Apakah setiap tahun itu membutuhkan tenaga kerja sebanyak 36.000? Tidak. Nah, itulah tantangannya. Habis itu belum tentu kemampuan tiap-tiap anak itu sesuai dengan standar yang diinginkan industri. Iya kan? Iya. Ya, itu. Nah, itulah tantangan berat, yaitu mendekatkan jarak antara lulusan SMK dengan yang diinginkan industri. Itu tantangannya. Jadi kayak orang masak loh Mbak sekarang. Coba kalau kamu masak di dapur itu ya. Ya. Sekolah itu adalah dapurnya. Nanti akan masak, yang akan makan adalah orang lain di warung misalnya. Iya. Nah, jangan sampai selama ini kayak gini prosesnya. Dapur kamu masak asal masak. Tidak tanya dulu yang mau makan pengen makan apa. Ya. Jangan sampai masaknya pecel. Tapi yang diinginkan industri, yang mau makan gado-gado. Kira-kira mau dimakan nggak kan gitu? Ya enggak kan? Enggak. Nah, makanya itu perlu di ini. Jadi masih banyak gap jauh sekali antara. Jadi kayak sekolah itu asal masak. Wah, masak itu nanti makanannya adalah kompetensi kamu misalnya. Jadi kamu nanti bisa apa gitu. Contoh di TKJ. Sekarang untuk jaringan jarak jauh sudah banyak menggunakan fiber optik gitu kan. Kamu di sekolah masih diajari ngerimping, nyambung kabel. Ora diajari bagaimana cara menggunakan atau memasang fiber optik. Bahkan di sekolah fiber optik nggak punya misalnya. Kira-kira nanti kamu lulus bisa nggak kerja diterima? Suruh nyambung fiber optik bisa nggak? Nggak bisa gitu kan? Ya, bisa. Nah itu yang harus, permasalahan tantangannya seperti itu. Contohnya kalau TKR atau TSM. Sekarang motor sudah pakai injeksi semua. Tapi di sekolah diajari karburator. Kira-kira lulus bisa benerin motor injeksi nggak kan gitu loh. Nah itu yang menjadi tantangan di SMK sekarang ini agar tidak dicap sebagai penyumbang pengangguran. Kenapa? Karena tidak sinkronnya antara tadi keinginan industri dengan yang diajarkan di sekolah itu. Atau contoh lain,
Kira-kira apa Mbak contoh lain misalnya kalau di TKJ? Misalnya apa ya kalau di TKJ, atau kalau yang lain lah, di jurusan yang lain ada jurusan ini, ada jurusan akuntansi misalnya. Di akuntansi sudah banyak program tentang perhitungan akuntansi, ya, sudah pakai komputerisasi, namanya komputer akuntansi. Di sana ada MyYob, ada macam-macam yang digunakan di industri. Nah, di sekolah misalnya diajarkan hanya satu program, hanya diajarkan MyYob sesuai dengan keinginan di pemerintah misalnya, standar minimalnya. Ya nanti ketika keluar tidak bisa bersaing, ya kan? Padahal kamu tadi misalnya lulusan TKJ minimal bersaingnya dengan Jawa Tengah aja misalnya sekitar 3.600 orang setiap lulus, gitu loh. Sehingga disinilah tantangan yang yang selalu dilakukan di SMK SKAJ itu. Ya Pak, terus saya mau tanya, untuk menghadapi tantangan itu apa yang dilakukan di SMK? Oke, terutama di SMK secara keseluruhan dulu ya, untuk menghadapi tantangan itu, gitu ya. Nah, sekarang yang lagi digalak-galakkan pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Kejuruan itu, yaitu dengan menguatkan Link and Supermatch. Bukan Superman ya, tapi Supermatch. Selama ini Link and Match, tapi sekarang Supermatch. Link itu apa? Ada hubungan gitu kan. Match cocok. Nah, tadi tantangannya kan belum ada kecocokan nih ya, antara industri, pengguna, atau yang mau makan dengan dapur. Nah, ini yang dilakukan di SMK sekarang adalah melakukan Link and Supermatch, yaitu kerjasama dengan industri, kemudian duduk bareng, gawe kurikulum bareng. Sekolah tanya, hei industri, karepmu ki kaya apa? Gitu loh. Mbak, kowe arep mangan apa? Gitu. Oh, saya misalnya, kamu pengen makan gado-gado gitu ya. Gado-gado yang seperti apa yang kamu inginkan? Itu sekolah. Yang seperti ini, ngasih masukan. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ya, kemudian itu dirumuskan jadi kurikulum industri di sekolah kan gitu. Habis itu dimasak bareng. Tidak hanya membuat menu bareng, tapi dimasak bareng. Caranya bagaimana memasak barengnya? Diundang guru industri ke sekolah, suruh ikut ngajar, yang namanya guru tamu dari industri. Anak-anak diajarin langsung. Nanti kalau di industri, kalau bekerja itu seperti ini, gitu kan. Kemudian yang kedua, Pak, lah gurunya gimana kalau belum bisa? Gurunya diajarin pelatihan dengan industri, ada dimagangkan ke industri, gitu kan. Kemudian pas PKL-nya dikirim ke industri anak-anaknya, gitu. Sehingga disinilah program untuk tadi memasak bareng. Nah, setelah memasak bareng, nantinya diicipi bareng, Mbak, melalui sebuah uji kompetensi. Uji kompetensinya itu adalah uji kompetensi industri. Jadi uji kompetensi yang uji adalah industri. Wah, iki enak nih gado-gado, kompeten. Oh, ini kurang dikit nih, kurang uyah, tambah uyah garam. Oh, ini keasinan nih. Oh, gimana nih caranya? Oh, nanti dikurangi garamnya ya ini. Nah, itu. Setelah lulus uji kompetensi diharapkan apa? Lulusan itu nanti masakan itu dimakan oleh industrinya. Artinya apa? Lulusan itu kemudian direkrut oleh itu. Ini secara nasional. Gitu. Jadi ini ya yang akan itu. Selain itu, sekarang yang baru tren yaitu tentang teaching factory. Jadi pemerintah sekarang ini akan menggerakkan bahwa SMK itu adalah industri. Setelah punya kerjasama tadi, ya kan, kemudian mendidik anak bareng,
diharapkan nanti ada industri itu di sekolah. Setelah di industri sekolah nanti ada mini industri di sekolah. Jadi kamu belajar itu kayak benar-benar di industri. Makanya sarana prasarananya setelah kurikulumnya itu kan tadi disamakan, kemudian gurunya dididik agar mampu, kemudian alat-alatnya. Tadi kalau misalnya fiber optik, di industri pakai fiber optik ya sekolah harus menyediakan fiber optik, gitu loh. Itu kalau misalnya di industri sudah pakai injeksi, ya sekolah harus menyediakan injeksi. Gitu. Itu sehingga dari situlah nanti ya ketika sarana prasarana standar industri gitu kan, kemudian gurunya dididiknya wis standar industri, orang industri ikut memasak atau ikut mulang, diharapkan lulusannya juga standar industri. Sehingga nantinya di sini ada yang namanya teaching factory, itu miniaturnya industri di sekolah. Itu yang program pemerintah yang luar biasa untuk di SMK. Ya, terus kurikulum itu apa? Oke, kita awali dari kurikulum dulu. Jadi kurikulum itu seperangkat perencanaan. Ya, perencanaan yang di situ berisi tujuan kamu belajar, kemudian caranya kamu belajar bagaimana, kemudian cara mencapai tujuan itu bagaimana, itu di kurikulum semuanya. Jadi nanti yang mengatur jadwal ya di kurikulum, sing mulang sopo ya, mau diapakan, sing diajar ke apa saja, itu dirangkum di kurikulum itu. Gitu. Nah sekarang karena kita itu sudah tadi tuntutan sama dengan industri, maka sekarang ini dituntut kurikulum itu berbasis industri. Berbasis industri itu tadi kurikulum yang disusun bersama dengan industri. Sehingga mungkin nanti ada beda-beda di sekolah, itu ada beda-beda. Contohnya nanti saya jelaskan kalau di sekolah di SMK Seragi kayak apa kan gitu. Kalau link and match industri itu apa? Nah, tadi link and match kan sudah saya jelaskan ya. Hubungan timbal balik, hubungan link itu hubungan, match itu cocok. Jadi kayak mau membentuk sebuah keluarga kan gitu ya. Wah, harus saling cocok kan pasangannya, misalnya jatuh cinta kan gitu ya. Nah itu harus ada kecocokan ya. Tidak ada link kok. Link itu ya hubungan anan dapat cuman karpe itu, yang cowok karpe ngalor, yang cewek karpe ngidul, ya nggak akan ketemu kan gitu kan. Nah itu yang namanya link and match itu tadi ya, hubungan dan ada matchnya, ada satu misi, satu tujuan itu. Kalau program-program kurikulum apa aja yang dilaksanakan di SMK, Pak? Oke ya, tadi setelah itu ya, mungkin ini perlu saya share screen ya agar ya. Ini Mbak, ini tadi fakta atau mitos ini ya, bahwa SMK itu ada yang penyumbang terbesar itu ya. Ini jadi ini karena yang disurvei itu biasanya nek wirausaha itu dianggap ora kerja kan gitu. Jadi orang sekolah melanjutkan juga dianggap nggak kerja kan gitu. Sehingga padahal yang wirausaha yang itu juga banyak sekali. Oke. Nah, tadi yang program program SMK ya, itu
yang pertama, nah, jadi tadi untuk menggabungkan dengan industri ya, ya. Tadi program sekolah SMK Sagi di jurusan itu yang pertama adalah membentuk kelas industri. Nah, jadi kelas industri itu proses pembelajaran yang berbasis itu. Nah, jadi tadi proses-prosesnya dengan industri itu tadi. Nah, ini kelas industri yang sudah dikembangkan di SMK 1 Seragi, gitu ya. Jadi, nah, di jurusan TKRO ya, teknik kendaraan ringan otomotif itu ada yang namanya kelas Daihatsu, yaitu pintar bersama Daihatsu. Ini bekerja sama dengan Astra Daihatsu Motor ya. Kemudian untuk di kelas Yamaha itu ada kelas Yamaha, itu kita kerjasama dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, itu untuk TBSN. Kemudian untuk TKJ ini kita kerjasama dengan kelas Skyland ya. Di kelas Skyland dan juga ada kelas fiber optik, itu bekerja sama dengan PT Telkom. Kemudian kelas Ultima itu untuk di akuntansi ya. Jadi ini ada program Accurate. Kemudian ada kelas kimia industri, ini kita masih mencoba untuk menggandeng, tapi kita kembangkan di sini adalah di kewirausahaannya itu. Jadi ini kurikulumnya itu sudah kita susun bersama, tinggal implementasinya. Kemudian yang lain ya, itu jadi di kelas industri ini nanti itu ada beberapa konsep programnya, yaitu standar kurikulum, kemudian standar pembelajaran, standar labnya, bengkelnya, itu dibuat standar industri semua. Kemudian ada pemagangan, dan terakhir adalah uji kompetensi atau evaluasi itu. Kemudian satu lagi yang baru kita kemas, yaitu mau kita bentuk kelas kewirausahaan atau kelas entrepreneurship. Itu baru kita mulai kembangkan tahun ini. Mudah-mudahan makanya mudah-mudahan segera selesai pandemi ini, segera masuk, programnya bisa kita laksanakan semua. Wah, programnya bagus tapi bocah ora tau ngebut ya, Pak. Ya kan? Itu yang harus kita segera hadapi. Kalau anaknya masuk udah bagus sekali nih kita programnya. Itu. Jadi ada itu. Selain itu juga ada program soft skill. Nah, penguatan soft skill itu karakter. Ya, itu. Ya Pak, cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adiknya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari adik-adik. Ya, kalau mau tanya silakan dihidupkan mic-nya, kemudian bisa ditanyakan. Tanyakan aja. Pak Toto udah guna. Oh iya, Pak, nanti belajarnya gimana gitu ya? Boleh ya, gitu. Jadi setelah ini ya, mungkin ini MPLS berapa hari, Mbak? 3 hari. 3 hari. Nanti kan ada jadwal untuk ke wali kelas ya. Jadi kita akan bentuk kelas, dan mungkin ini kayaknya kelas sementara dulu. Nanti kita akan bentuk kelas yang fix setelah 1 bulan. Jadi ada beberapa ini. Jadi ini kelas sementara dulu. Nanti ada wali kelasnya. Nah, itu nanti biasanya ada grup ya, grup WA di
Di kelas itu kemudian ada wali kelasnya, ada guru-gurunya. Nanti sistem pembelajarannya nanti tergantung masing-masing guru. Gitu. Jadi ya kalau Pak Toto jujur aja ya, itu pengennya kalian ndang masuk kan gitu. Gitu. Saya sudah jenuh juga 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini ya, nggak ketemu anak-anak, ramainya di sekolah bagaimana, anak-anak praktek gitu. Jadi kalian harus tetap semangat, jangan sampai ini terlalu lama gitu. Kalau terlalu lama nanti bisa lost generasi gitu, 3 tahun gitu. Nanti jangan-jangan kamu lulus SMK tapi orang pernah tekan SMK kan gitu. Itu jadinya nggak pernah praktek kan, susah juga kan gitu. Makanya bagaimana caranya, pokoknya kita harus segera menghentikan pandemi ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan taat ya, kita hentikan penyebaran, taat prokes ya itu. Jadi dengan cara itulah kita bisa menghentikan pandemi sehingga kita bisa tatap muka, pembelajaran bisa masuk ke sekolah nanti itu. Jadi ada beberapa perbedaan kurikulum sebenarnya. Kalau masuk kita ada perbedaan proses pembelajarannya di SMP dengan SMK. Yang pertama Mbak di sini yang mungkin di sekolah lain belum menerapkan, yaitu SMK 1 Seragi itu proses pembelajarannya menggunakan sistem jadwal blok. Nah, ya, sistem jadwal blok. Jadi sistem jadwal blok itu 1 minggu praktek. Saat praktek itu tidak ada pelajaran yang umum. Kemudian besoknya ganti. Seminggu berikutnya pembelajaran bahasa Indonesia, matematika. Jadi kalau kamu pas belajar praktek itu kamu tidak mikir ke PR matematika kan. Gitu. Kalau yang lain kan dulu praktek 4 jam terus dilanjut matematika. Habis itu praktek lagi itu. Jadi itu nggak efektif. Jadi kita gunakan sistem jadwal blok. Kemudian mulai tahun ini nanti mudah-mudahan segera PTM lah ya, segera masuk anak-anak. Itu kalian tidak punya home class, jadi tidak punya kelas. Jadi sudah saya buat jadwal untuk selalu mobile. Kamu pindah kelas, goleki gurune sopo. Yang punya kelas sekarang gurunya. Nah, kalau dulu itu kan sistem mobile, yang nyari gurunya, ya kan? Kamu tetap di kelas. Ini sudah saya ubah. Yang nyari kamu ke ruang-ruang itu. Jadi ruang itu misalnya saya misalnya Pak Toto, berarti saya punya 1 ruang kelas. Yang belajar pas pelajarannya Pak Toto ya anak-anaknya datang ke kelas itu. Gitu. Habis itu pindah. Itu. Ini mulai tahun ini sebenarnya jadwalnya sudah saya terapkan seperti itu. Cuman sayang belum masuk kan. Mudah-mudahan segera masuk, makanya itu biar seperti itu. Itu. Kemudian ini buat anak-anak kalian harus mulai fokus ya. Yang pertama, kamu ke SMK Seragi sudah jadi sebuah pilihan. Mudah-mudahan itu sesuai passion kamu, sesuai keinginan kamu. Untuk itu, nah mulailah cintailah apa yang sudah kamu pilih. Kalau kamu milih TKR, cintailah TKR. Kalau kamu milih TKJ, cintailah TKJ. Kalau kamu pilih kimia industri, cintailah kimia industri. Kalau akuntansi, ya cintailah akuntansi. Kalau kamu sudah memilih TSM, ya cintailah TSM. Maka yang kamu cintai itu pasti akan memberikan lebih dari apa yang kamu berikan. Itu. Ini sehingga ini nggak ada pertanyaan nih. Mbak Vika Dialova ya, nggak ada pertanyaan nih. Atau Mas Aditya Kriswanto. Sehat ya Mas ya? Ya, sehat-sehat ya. Oke, nih. Ini siapa nih yang cengar-cengir ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira dari Pak Tok cukup ya Mbak ya? Ya, mudah-mudahan membantulah. Pokoknya tetap semangat ya.
Kalian adalah calon-calon orang-orang hebat, calon-calon orang-orang sukses. Ya, jangan menyerah dengan keadaan, marilah kita buat keadaan sesuai keinginan kita. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Tato. Demikian materi tadi yang sudah disampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk adik-adik semua. Tetap semangat di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.